Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagung dumadi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Parandoro dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tanpa ada kekurangan suatu apapun. Amin. Bertemu lagi bersama Cah Bejo, YouTube channel saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Dan yang paling penting, semoga Anda tidak bosan berjumpa dengan saya yang selalu muncul di beranda YouTube Anda. Tentunya kita akan kembali membahas tentang apa lagi kalau bukan hobi kita, yaitu tentang seputar burung perkutut. Kali ini Parandoro, saya akan berbagi informasi dan berdiskusi bersama Anda tentang tangguh pada burung perkutut. Seperti telah banyak diketahui orang bahwa pada burung perkutut itu terdapat filosofi yang beraneka ragam, ditinjau dari makna filosofis penamaan, kemudian dari bentuk fisiknya, kemudian dari tingkah lakunya, dan dari tangguh. Nah, pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang tangguh pada burung perkutut. Parandoro, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tangguh pada burung perkutut? Nah, pada kesempatan kali ini kita berbincang tentang tangguh pada burung perkutut. Nah, di sini ketika akan memaknai atau memahami tentang tangguh pada burung perkutut, itu harus mampu kita membedakan apa yang dimaksud dengan tangguh itu. Tangguh pada burung perkutut dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tangguh berdasarkan wilayah, dan yang kedua adalah tangguh berdasarkan fisik pada burung. Keduanya ini ada kaitannya, tetapi ada hal yang terkadang nanti sangat-sangat sensitif apabila kita kaji lebih mendalam. Nah, langsung saja, tangguh yang pertama yaitu tangguh dilihat dari bentuk fisiknya. Di sini berbeda antara bentuk fisik tangguh dan bentuk fisik katuranggan. Jika bentuk fisik itu dikaitkan dengan lokasi, ini kalau tangguh. Misalnya tangguh berasal dari pesisir, artinya daerah itu berasal dari dekat dengan laut atau dekat dengan perairan. Dan yang kedua adalah tangguh fisik yang berasal dari hutan atau alam liar di pedalaman. Ini akan berbeda. Tangguh fisik yang berasal dari pesisir itu cenderung burung perkututnya itu adalah ukurannya lebih kecil, warna burungnya lebih cerah kemerah-merahan. Nah, di sini karena faktor alam yang suhunya itu lebih hangat atau lebih panas dibandingkan perkutut yang daerah pedalaman. Sedangkan kalau dari hutan pedalaman itu biasanya memiliki ciri-ciri burungnya itu agak besar, kemudian warna bulunya itu lebih cerah, abu-abunya itu abu-abu cerah, karena memang faktornya itu vegetasi dedaunannya lebih banyak, sehingga adaptasi pada warna bulu itu lebih unsurnya kecerah-cerahan. Itu kalau ditinjau dari segi fisik, pesisir, dan pedalaman. Akan tetapi Parandoro, ada juga pemberian tangguh pada burung perkutut itu disesuaikan dengan asal wilayahnya. Nah, di sini para penggemar burung perkutut itu sepakat bahwa di dalam penamaan tangguh pada burung perkutut itu hampir disamaartikan dengan wilayah-wilayah yang perkembangannya itu dimulai dari zaman kerajaan masa lampau, yaitu dikaitkan dengan yang pertama ada tangguh Mataram, kemudian ada tangguh Demak, ada tangguh Pajajaran, kemudian ada tangguh Tuban, dan juga ada tangguh Majapahit, dan juga tangguh Singosari. Di sini
perbedaan penamaan itu sebenarnya tidak tidak dikaitkan dengan bentuk fisiknya, baik itu warna bulu, ukuran tubuh, atau bahkan manggungnya, itu tidak. Tetapi penggunaan tangguh berdasarkan asal burung, habitat burungnya itu memang karena yaitu untuk memberikan kesan budaya filosofisnya itu dapat. Misalnya saja burung perkutut yang berasal dari daerah Yogyakarta, Paker misalnya, berasal dari Magelang, dari Kebumen, dari Purworejo, dari daerah-daerah tersebut, Kedu dan sekitarnya, itu adalah burung perkutut yang memiliki tangguh Mataraman. Karena memang daerah-daerah Mataraman, Kesultanan Mataram itu berada di lingkup daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu tadi ada namanya tangguh Demak. Tangguh Demak ini hampir sama dengan burung perkutut yang berada di daerah pesisir pantai utara Jawa, yaitu wilayahnya ada Demak, kemudian ada daerah Jepara, Rembang, Kudus, Blora. Nah, itu adalah daerah-daerah yang masih memiliki tangguh daerah Demak. Sedangkan kalau burung perkutut memiliki tangguh Tuban, itu berarti burung perkutut itu habitatnya berasal dari daerah Tuban, kemudian dari daerah Gresik, Lamongan, Sidoarjo, sampai daerah Surabaya. Ini adalah pantai utara timur ya, Jawa. Ini memang cenderung dikaitkan dengan tangguhnya Tuban. Kemudian kalau tangguh Majapahit ini berasal dari daerah pedalaman Jawa Timur Tengah. Misalnya daerahnya itu meliputi ada Mojo Agung atau yang saat ini terkenal dengan Jombang, kemudian ada daerahnya itu adalah daerah Bojonegoro, kemudian ada daerah sekitar wilayah bekas kerajaan-kerajaan Majapahit, itu seperti di Trowulan, Mojokerto, itu adalah tangguhnya tangguh Majapahit. Sedangkan yang tangguh Singosari itu berasal dari daerah Malang, Lumajang dan sekitarnya, Jawa Timur bagian ya sudah bagian timur hampir nembus sampai ke Blambangan sana, itu daerah Banyuwangi, daerah Ponorogo, itu cenderung Singosari atau tangguhnya tangguh Singosari. Sedangkan kalau daerahnya itu dari daerah misalnya Sunda, nah ini dikaitkan dengan daerah Pajajaran atau tangguh Pajajaran. Ini hanya untuk sebagai mempermudah tangguh asal muasal burung perkutut itu. Nah, oleh karena itu penamaan hampir mirip dengan sistem nama-nama kerajaan-kerajaan. Dari kerajaan masa Hindu-Buddha sampai kerajaan Islam itu hampir dikaitkan dengan tangguh pada burung perkutut. Nah, kemudian kalau saya pikir-pikir, penamaan atau penggunaan tangguh pada burung perkutut itu ya antara fakta dan mitos atau penggunaannya itu ya hanya didasarkan pada kesepakatan semata, karena tidak pernah itu ada konferensi pembahasan konferensi tingkat tinggi para filosof perkutut, kan tidak ada ya. Filosofi perkutut yang berdasarkan keputusan-keputusan, surat-surat keputusan pejabat-pejabat apa yang memutuskan, kan nggak ada. Jadi ya itu memang kembali bukti autentik sejarahnya itu kalau untuk tangguh itu ya masih dapat digali lagi. Mungkin kalau akan memasukkan tangguh Sriwijaya boleh-boleh saja kalau memang nanti ada yang dari daerah Sumatera, dari Palembang misalnya, atau mau mengeluarkan tangguh Kutai misalnya dari Kalimantan Timur, itu ya boleh-boleh saja menurut saya. Tapi kalau mahfumnya itu memang pada umumnya itu tangguh itu ya dari 6 yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, Parandoro dimanapun Anda berada, menurut saya fungsi penggunaan tangguh itu memang adanya sebuah kebanggaan ya. Jika kita memperoleh burung perkutut yang berasal dari tangguh misalnya Majapahit, nah diharapkan kita merasa bangga ketika mengenang masa kejayaan kerajaan Majapahit di mana mampu menyatukan Nusantara. Ketika kita memiliki burung perkutut tangguh Pajajaran, kita juga bangga dengan masa-masa kejayaan kerajaan Pajajaran di mana
adat dan budaya masih dipegang sangat lekat sampai sekarang oleh orang-orang peninggalan masa Pajajaran, misalnya di Baduy sana. Dan ya semuanya itu positifnya adalah kita merasa bangga mengoleksi atau memelihara burung yang memiliki penamaan-penamaan sesuai dengan masa kerajaan masa lampau. Nah, diharapkan ya kita semakin cinta dan melestarikan budaya itu. Itu sih Pak Randoro menurut saya. Tidak ada yang aneh-aneh karena memang semua itu tidak ada catatan baku dan catatan resmi ya. Menurut saya sampai sekarang pun belum ada dokumen-dokumen yang otentik tentang hal-hal yang bersifat seperti itu. Karena jangankan burung perkutut, untuk sejarah-sejarah tokoh-tokoh maupun kerajaan-kerajaan masa lampau pun itu dari catatan misalnya karya sastra pujangga tentang babat tanah Jawa saja masih diperdebatkan. Ada hal-hal yang bercampur dengan mitologi, ada yang bercampur dengan dongeng dan sebagainya. Nah, ini semua kita pelajari karena kita memang mencintai burung perkutut. Nah, melalui burung perkutut adalah sarana untuk mengenal tangguh tadi. Saya kira itu Pak Randoro ya. Capek juga lama-lama berbicara. Yang penting ilmunya sudah sampai. Ya, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Boleh diskusi di kolom komentar. Dari lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus. Semoga kita tetap melestarikan kepribadian budaya negara kita, bangsa kita. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Kita kibarkan bendera Indonesia setinggi-tingginya. Dan semoga Indonesia bisa menguasai dunia kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.